Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Fikri Ardiansyah, Alvina Damayanti, Dita Ayu Lestari, Dedi Hermawan. Jadi hari ini sudah masuk semua ya anak-anak ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang motor listrik ya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari gambar dan mensimulasikan gambar pada aplikasi Simurele. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menerapkan aplikasi Simurele, gambar pada aplikasi Simurele yang sudah kita praktikkan sebelumnya dalam rangkaian nyata. Dan hari ini Bapak akan jelaskan kenapa kita harus bisa menerapkan aplikasi gambar Simurele ke dalam rangkaian ya. Karena industri itu 80% dia mesin-mesinnya menggunakan motor listrik seperti itu. Nah, kendali motor listrik itu bermacam-macam. Sebelumnya kita sudah mempelajari pada rangkaian DOL atau direct online. Nah, kalau pada rangkaian DOL kemarin bagaimana langkah kerjanya? Rangkaian DOL apa saja komponennya? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Apa? MCB terus push button on sama push button off ya, seperti itu. Kontaktor, emergency. Nah, seperti itu. Forward reverse. Forward reverse itu adalah memutar ke kanan dan mutar ke kiri motor, seperti itu ya. Nah, berikut Bapak atau salah satu video contoh penerapan kendali motor forward reverse ke dalam dunia nyata ya. Elevator atau lift penumpang, sering ditemui di gedung-gedung bertingkat. Lift atau elevator, pertama kali dipasang oleh Otis di New York pada tahun 1857, yang kemudian dikembangkan oleh Itulah cara kerja lift atau elevator secara sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang bisa membantu membacakan? Ya, silakan Mas Hendra. Menjelaskan rangkaian instalasi motor listrik berbagai kendali secara tepat dan berikut. Ya, terus kemudian? Ya, silakan. Nah, itu ya, jadi 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan gambar yang sudah kita rancang pada aplikasi Simurele itu ke dalam panel. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan nanti alur kerja motor listrik forward reverse dari yang sudah kita rangkai itu, bagaimana alur rangkaian dayanya dan juga alur rangkaian kontrolnya. Dan yang ketiga itu harapan Bapak, anak-anak nanti bisa mendiagnosa kesalahan. Jika nanti anak-anak melakukan kesalahan pada panel, itu anak-anak bisa menggunakan alat ukur. Alat ukur itu yaitu avometer dan juga test pen untuk mendiagnosa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rangkaian. Seperti itu ya. Reverse itu terdiri dari apa saja? Yang tahu angkat tangan? MCB, kontaktor, overload. Nah, MCB fungsinya untuk apa? MCB menghubungkan arus dan juga memutus, kemudian mengamankan ya, seperti itu ya. Mengamankan rangkaian seperti itu. Kontrol
alur kerja dari motor yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk forward reverse dia menggunakan dua magnetic kontaktor. Satu untuk kontaktor forward, satunya untuk kontaktor reverse. Nah, dua kontaktor ini kita akan memasang interlock agar dua kontaktor ini tidak bisa bekerja bersama-sama. Seperti itu. Jadi ketika kontaktor forward bekerja, maka kontaktor reverse itu dia tidak akan bisa bekerja. Nah, sebaliknya juga ketika kontaktor reverse bekerja, maka kontaktor forward ini dia juga tidak akan bisa bekerja. Seperti itu ya. Tentunya anak-anak juga harus menggunakan alat ukur ya, avometer dan juga test pen. Ini digunakan untuk pengecekan ya, pengecekan ketika terjadi masalah seperti itu. Jadi digunakan adalah avometer. Yang pertama, apabila kita mengalami masalah pada rangkaian yang pada instalasi, itu kita bisa mengecek sambungan instalasi menggunakan fitur bus pada avometer seperti itu. Kemudian juga ada fitur VAC. VAC fungsinya untuk cek tegangan ya apabila motor kita mati ya. Kemudian kita ingin menganalisa apakah ada sumber tegangan yang menuju ke motor, itu kita menggunakan VAC. Kemudian juga ini apa namanya? Ada yang belum tahu? Yang ibu-ibu tahu semua ya ini ya, bapaknya ya. Test pen ini fungsinya untuk apa? Angkat tangan. Nah, silakan. Ya, mengecek arus pada satu titik ya, seperti itu. Jadi ketika misalkan kontaktor kita mati, ya kontaktornya mati, yang pertama kita lakukan pengecekan apakah ada arus yang mengalir pada koil kontaktor tersebut. Nah, kalau ada arus pada koil tersebut tapi kontaktor tersebut tidak bekerja, artinya apa? Kontaktor tersebut rusak. Ya, jadi itu adalah salah satu fungsi dari test pen dan alat ukur, fungsinya untuk mendiagnosa kesalahan pada rangkaian ya. Itu. Tikum yang pertama gunakan sepatu. Kemudian jangan lupa pakai sarung tangan ya, seperti itu. Dan juga pastikan bekerja itu dalam keadaan panel tidak bertegangan ya. Jadi nanti dicek dulu menggunakan test pen apakah sudah aman, tidak ada arus pada rangkaian, baru kalian melakukan instalasi. Praktikum ya, ini adalah pembagiannya. Jadi nanti ada 5 kelompok, silakan masing-masing kelompok menerapkan rangkaian forward reverse pada panel. Karena akan menerapkan rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nanti diuji cara kerjanya. Ketika PB on itu forward ditekan itu seperti apa, PB on reverse ditekan seperti apa, kemudian PB off ditekan seperti apa, dan juga diuji juga proteksi terkait tornya ya. Dan juga di sini saya harap anak-anak nanti melakukan modifikasi rangkaian atau pengembangan rangkaian, menambahkan beberapa komponen sesuai dengan kreativitas kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian juga pada poin nomor 10 nanti Bapak harap anak-anak menuliskan juga atau mendokumentasikan apabila terjadi kesalahan selama proses instalasi ya. Jadi anak-anak ketika menemukan kesalahan silakan anak-anak menggunakan avometer ataupun test pen untuk mendiagnosa. Kemudian juga menuliskan di sini kesalahan apa yang ditemukan dan juga perbaikan apa. Di sini ada pertanyaan? Silakan Setiro. Tidak dibatasi ya, terserah ya. Jadi bisa 1, 2 atau 3 tergantung kreativitas anak-anak ya. Oke, anak-anak silahkan setelah berkumpul dengan kelompok masing-masing, silahkan untuk menuju ke panel dan mengimplementasikan gambar pada panel. Oke, silahkan.
oke, itu. Tombol perlu ditekan. Ini motor berputar ke kanan ya, dengan indikator putar kanan nyala. Oke, kemudian Harus dimatikan dulu, Pak. stop, kemudian lampu indikatornya nyala ya. Yang ini yang reverse. Reverse, motor berputar kiri. Nah, nggak bisa Ya, dinyalakan yang ini. tidak bisa nyalakan karena ada Interlock. interlock. Kemudian yang menyala itu adalah, Indikator yang reverse. nah, oke. Sekarang coba disimulasikan motor forward, kemudian emergency stop ditekan. Lampunya nggak nyala, lampunya di sini. Enggak, motor dalam keadaan berputar, kemudian emergency stop dinyalakan. Ya, nah ini. Oke, jadi bekerja ya seperti itu ya. Oke, baik. Sudah berhasil, silahkan di share KPD-nya. Ya, apa? Bagaimana kerja rangkaian? Misalkan tadi kamu cobakan ketika on forward, yang dicoba adalah motor berputar ke kanan. Nah, itu di sini ya, motor berputar ke kanan. Kemudian reverse ketika Putar ke kiri. nah, di seperti itu ya. Nah, di seperti itu, dan juga kemudian modifikasi rangkaian tadi apa saja yang dilakukan. Kemudian ketika kesalahan apa saja yang dilakukan ya. Salahnya tadi apa? Kontaktornya rusak atau misalkan lampu indikatornya tidak berfungsi. Silakan sisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Dita Ayu Lestari. Nama saya Dede Hermawan. Saya Muhammad Saradian. 1. Hasil kerja, mode putaran forward, pengoperasian PB on forward ditekan. Kerja rangkaian, motor berputar ke arah kanan dan PB on reverse tidak bisa bekerja. 2. Mode putaran reverse, pengoperasian PB on reverse ditekan. Kerja rangkaian, motor berputar ke arah kiri dan PB on forward tidak bisa bekerja. 3. Mode stop rangkaian, pengoperasian PB off ditekan. Kerja rangkaian, motor akan mati. 4. Mode proteksi, pengoperasian torque trip, kerja rangkaian seluruh rangkaian motor mati. Motor baru bisa hidup kembali setelah dilakukan reset pada tor. 2. Modifikasi rangkaian, menambahkan lampu indikator pada overload dan PB on dan off. Fungsinya agar mengetahui apabila terjadi kesalahan pada overload, mengetahui sebagai tanda motor menyala. 3. Kesalahan, push button tidak menyala, perbaikannya mengganti dengan push button yang baru. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan pertanyaan. Satu pertanyaan. Silakan. Apa yang terjadi pada lagi itu? Pada reverse apabila filmnya dilakukan. Apa yang terjadi jika dua kontaktor ini bekerja? Putarannya tidak bisa bolak-balik. Putarannya tidak bisa bolak-balik. Benar. Memang benar, putarannya tidak bisa bolak-balik. Tapi yang terjadi adalah, untuk sekarang saya persilahkan untuk mengerjakan soal-soal evaluasi pada link Google Form yang saya sudah Bapak share pada grup WhatsApp ya. Oke, saya persilahkan, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, waktu mengerjakan sudah habis ya. Nanti hasilnya akan langsung terekam pada Google Form spreadsheet. Nanti akan Bapak cek satu persatu. Jika nanti ada yang nilainya di bawah 75, nanti akan Bapak adakan remedi. Dan jika nilainya sudah di atas 75, nanti akan Bapak berikan materi baru selanjutnya, rangkaian instalasi kendali yang lain, gitu ya. Anak-anak, mohon untuk membantu Bapak dengan apa yang sudah dipelajari hari ini, kesimpulan-kesimpulan apa dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan, angkat tangan. Oke, Dani.
Rangkaian Rodriguez pada gambar Simulele berhasil diterapkan pada rangkaian nyata pada panel instalasi. Jadi gambar rangkaian yang kita simulasikan pada aplikasi Simulele kemarin ternyata sudah berhasil kita terapkan pada panel instalasi ya, seperti itu ya. Jadi alur kerja pada simulasi itu sama dengan yang dikerjakan pada panel. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi? Dan alat ukur dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan rangkaian. Nah, itu ya. Jadi saya harap anak-anak kedepannya bisa menggunakan alat ukur, avometer dan test pen untuk mendiagnosa atau menganalisa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rangkaian instalasi. Seperti itu ya. Itu adalah dua kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan anak-anak mohon nanti anak-anak bisa mengisi lembar refleksi yang akan Bapak bagikan pada aplikasi Google Form hari ini. Nanti akan Bapak share, mohon anak-anak untuk mengisi seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.